Hai hai hai, kembali lagi bersama saya di channel Baskara 96. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Bhagavad Gita masih dalam bab 7, tetapi sloka yang akan kita bahas adalah sloka 4, 5, dan 6. Nah, dalam Bhagavad Gita sloka 4 dijelaskan bahwa tanah, air, api, angin, angkasa, pikiran, kecerdasan, dan keakuan palsu. Semua itu merupakan 8 unsur materi yang berbeda dengan diriku. Kemudian dijelaskan kembali dalam sloka 5, akan tetapi, wahai Arjuna yang berlengan perkasa, selain 8 unsur materi yang bersifat lebih rendah itu, ketahuilah bahwa aku memiliki unsur kehidupan yang lebih tinggi, yaitu jiwa yang ada di dalam setiap makhluk yang mendukung alam semesta ini. Kemudian diperjelas kembali dalam sloka 6, gabungan dari kedua hal tersebut merupakan sumber kelahiran seluruh makhluk hidup. Dan pahamilah sepenuhnya bahwa aku yang menciptakan dan juga yang melebur seluruh alam semesta ini beserta isinya. Nah, gabungan dari kedua hal yang dimaksud adalah unsur prakriti dan purusa. Nah, dari penjelasan sloka tersebut ada 2 hal yang ingin disampaikan, yaitu ada yang disebut dengan unsur kehidupan rendah dan unsur kehidupan yang tinggi atau utama. Nah, apa saja unsur kehidupan yang disebut dalam Bhagavad Gita ini adalah unsur yang rendah? Disebutkan di sini ada tanah, air, api, angin, angkasa, pikiran, kecerdasan, dan keakuan palsu atau ego. Semeton sarang sami pasti pernah mendengar unsur-unsur seperti tanah, air, api, angin, dan angkasa ini dalam Panca Mahabhuta. Nah, Panca Mahabhuta. Jadi, sifat-sifat dari unsur ini adalah sifat-sifat yang kita sebut bentuknya itu kasar. Atau dalam pelajaran agama biasa kita sebut dengan stula sarira begitu. Jadi, fisik yang bersifat kasar begitu. Nah, kemudian ada yang disebut juga dengan pikiran, kecerdasan, dan keakuan palsu. Ketiganya ini disebut juga dengan suksma sarira atau badan halus, atau bisa disebut juga dengan fisik halus. Dari sini pikiran dan kecerdasan saya rasa sudah jelas, dan mungkin yang perlu dijelaskan di sini adalah keakuan palsu. Apa yang dimaksud dengan keakuan palsu atau ego ini? Contohnya seperti ini. Kita seringkali mengatakan itu milikku. Di sini K-nya kecil. Nah, seringkali kita merasa bahwa apapun itu adalah milik kita. Bahwa aku adalah yang paling hebat. Aku adalah paling berpengalaman. Nah, maksudnya adalah menunjuk kepada badan material kita. Begitu, bahwa kita merasa lebih mampu dari yang lain. Lebih hebat daripada yang lain. Nah, sebetulnya itu adalah hal yang salah begitu. Makanya disebut atau masuk dalam kategori unsur kehidupan yang rendah. Seharusnya bagaimana? Seharusnya adalah itu milik K-nya besar. Nah, ini K-nya besar ini berarti apa? Bahwa ini adalah milik Tuhan. Misalkan kita sudah sekolah tinggi begitu, atau punya pengalaman yang lebih, bahwa ini serta-merta adalah restu Tuhan atau milik Tuhan, bukan milik kita. Nah, di sini dikatakan bahwa unsur rendah atau unsur kehidupan rendah ini dapat mempengaruhi manusia. Mempengaruhi dalam artian kita akan menggunakan sudut pandang di mana unsur kehidupan rendah ini mempengaruhi secara negatif kepada kehidupan manusia. Nah, jadi kehidupan manusia ini kadang-kadang terganggu oleh unsur-unsur kehidupan rendah ini. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Dalam sloka ini dijelaskan bahwa
manusia itu harus melakukan penyerahan diri pada Tuhan. Atau dalam hal ini saya tuliskan God. Ketika seorang manusia sudah dapat menyerahkan dirinya kepada Tuhan, maka dia mencapai pembebasan atau mukti disebut ya, dalam slogan ini mukti. Ketika sudah mukti atau mencapai pembebasan, maka kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan akan selalu dirasakan oleh manusia tersebut. Nah, di sini juga disebutkan bahwa ada unsur kehidupan yang tinggi atau utama. Nah, ini dibagi menjadi dua. Ada yang pertama disebut dengan jiwa dalam makhluk. Nah, ini yang lebih tinggi nih unsurnya. Jiwa dalam makhluk ini bisa kita sebut sebagai Atman begitu. Jadi Atman inilah yang membuat manusia dari kecil kemudian masuk masa remaja dan dewasa. Nah, roh yang ada di dalam badan ini yang memelihara badan sehingga badan kita ini dapat berkembang dari kecil ke besar begitu. Kemudian yang kedua ada bagian unsur kehidupan yang tinggi yaitu God. Nah, dalam sloka tadi disebutkan kata aku dalam Bhagavad Gita bahwa itu merujuk kepada Tuhan. Nah, disinilah disebut sebagai Brahman. Brahman. Nah, ini Atman. Atman ini adalah tenaga utama. Tenaga utama penggerak makhluk hidup. Nah, kalau Brahman ini adalah sumber tenaga utama. Nah, ya bedanya ya. Bahwa Atman adalah tenaga utama, sedangkan Brahman adalah sumber tenaga utama. Mungkin semeton sarang kami dulu pernah belajar biologi, jadi kita mengenal ada namanya sel, jaringan, organ, sistem organ, dan barulah jadi badan manusia. Badan manusia. Nah, sel ini terbentuk atau komponen yang lebih kecil disebut dengan atom. Yang membentuk atom itu adalah Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan dapat dikatakan bersifat paling kecil di antara seluruh komponen semesta ini. Nah, jadi beliau ini masuk ke dalam hal yang paling kecil sekalipun beliau ada, di mana-mana ada. Makanya di sini saya mengatakan jiwa dalam makhluk hidup. Bukan hanya pada makhluk hidup, tapi juga pada benda-benda mati. Begitu. Nah, kemudian unsur yang rendah ini saya berikan tanda A, dan unsur yang jiwa dalam makhluk ini saya beri tanda B. Bahwa A dan B bersatu. A ini disebut sebagai prakrti atau unsur alam. Kemudian bertemu dengan B atau purusha. Nah, jadilah alam semesta. Nah, oleh karena itu kenapa kita bisa melihat alam semesta ini begitu indah, ada mataharinya, ada sawahnya, dan segala macam pemandangan yang indah, bahwa memang itu adalah gabungan dari unsur prakrti dan purusha. Terbentuklah alam semesta ini. Nah, juga disebutkan dalam sloka 6 bahwa Tuhan itu adalah sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur juga. Jadi sekaligus. Nah, Sri Krishna dalam hal ini adalah perantara sabda Tuhan, bahwa ku di sini artinya Tuhan dan merujuk kepada tugas-tugas dari beliau, yaitu sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur. Oke, terima kasih. Semoga dapat dipahami. Sampai jumpa di video selanjutnya.